One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang selalu baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Ayo membaca. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimilikinya. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara-negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Ayo berlatih. Di depan telah disajikan bacaan non-fiksi yang terdiri atas 5 paragraf. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi di atas. Selanjutnya, kerjakan perintah berikut. 1. Tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. 2. Tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. 3. Tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf.
4. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya, antara paragraf, kemudian kalimat utamanya, gagasan utama setiap paragraf, dan gagasan utama teks non-fiksi. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, kalimat utamanya yaitu semua warga negara memiliki hak. Lalu gagasan utama setiap paragrafnya adalah hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Kemudian paragraf kedua, kalimat utamanya adalah salah satu contoh manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Gagasan utama setiap paragrafnya yaitu manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Dan gagasan utamanya yaitu manfaat lain pemenuhan hak warga negara. Dan paragraf yang keempat adalah manfaat pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak warga negara. Maka gagasan utama teks non-fiksinya menjadi manfaat pemenuhan hak. Masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Ayo membaca. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan dijadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buatlah kelompok di kelas yang terdiri atas 3-5 orang. Bacalah dengan cermat bacaan di atas. Kemudian diskusikan dengan teman satu kelompokmu cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan.
Tuliskan cara lain yang dapat kamu lakukan selain yang ada dalam bacaan. Di sana ada hasil diskusi. Baiklah, maka alternatif hasil diskusi yang bisa kamu berikan adalah berikut cara-cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama itu belajar dengan giat, tekun, dan rajin. Yang kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Dan yang ketiga, melestarikan budaya asli Indonesia. Ayo mengamati. Lakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasilah perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tuliskan hasil pengamatanmu dan presentasikan secara lisan di depan kelas. Nah, di sana ada hasil pengamatan. Maka alternatif hasil pengamatan yang bisa kamu berikan adalah jawaban akan berbeda berdasarkan dari hasil pengamatan atau pendapat masing-masing siswa. Berikut alternatif jawabannya. Yang pertama, menjaga kerukunan dengan pergaulan tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dengan bersama-sama ikut gotong royong. Yang ketiga, beribadah dengan rajin sesuai agama masing-masing dengan tetap menghormati perbedaan agama. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian mana saja yang perlu Bapak perbaiki. Jangan lupa subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.